Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kita masih dalam kitab Taharah, babul wudu dari Sahih Muslim rahimahullahu taala. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harb wal lafdh li Qutaibah wa Abi Bakr qalu haddatsana Waqi'un an Sufyan an Abi Nadhr an Abi Anas anna Utsman tawadda'a bil maqa'id, bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tawadda'a bil maqa'id. Al-maqa'id, ada yang mengatakan nama tempat dekat masjid yang sengaja dibikin oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk tempat qada'i hawaijil muslimin, untuk tempat barakallahu fikum menunaikan kewajiban dia sebagai amir khalifah terhadap kaum muslimin. Dia membuat khusus sehingga kalau ada masalah atau kalau ada muslimin yang butuh, tidak perlu masuk rumah tetapi ada tempat khusus. Ada yang mengatakan barakallahu fikum dakakin inda dari Utsman bin Affan atau qala duruj. Ada yang mengatakan barakallahu fikum ruangan di depan rumahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang memang khusus untuk berwudu. Anna Utsman tawadda'a bil maqa'id faqala la uriikum wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma tawadda'a thalathan. Kemudian beliau mengatakan, maukah saya perlihatkan kepada kalian wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian beliau berwudu 3 kali. Nah, ini yang masyhur di dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. 3 kali. Di dalam hadis yang lain Abu Hurairah dan juga hadis Abdullah bin Zaid, seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, bahwasanya wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 4 macam, 4 cara. Yang pertama adalah salasan 3 kali, kecuali kepala 1 kali. Yang kedua marrataini 2 kali, kecuali kepala. Yang ketiga marrah 1 kali. Yang keempat barakallahu fikum na'am ba'dhuha marrataini wa ba'dhuha marrah, yakni dicampur. Sebagian anggota wudu diusap 2 kali atau dicuci 2 kali, sebagian yang lainnya 1 kali. 4 kaifiyah atau 4 sifat wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang jelas entah 1 kali, 2 kali atau 3 kali. Yang diperintahkan adalah asbighul wudu atau isbagul wudu, menyempurnakan wudu barakallahu fikum. Wa zada Qutaibah fi riwayatihi qala Sufyan qala Abu Nadhr an Abi Anas qala wa indahu rijalun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan Utsman ada berapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan at-ta'limu bil fi'l, mengajarkan ilmu dengan praktek, dan ini terkadang lebih membekas daripada sekedar teori. Orang kadang mempelajari ahkamul janaiz, cara merawat jenazah barakallahu fikum sampai tuntas, tetapi giliran dihadapkan dengan jenazah bubar semua ilmunya. Mungkin dari satu sisi barakallahu fikum mentalnya yang kurang kuat, melihat jenazah seperti itu kaku, tidak bisa apa-apa, akhirnya dia pun down mentalnya, buyar semua ilmunya. Atau mungkin barakallahu fikum karena gugup. Dari satu sisi barakallahu fikum dia sudah mengilmui, dari sisi lain barakallahu fikum disaksikan oleh orang banyak untuk mempraktikkan ilmunya ini, sehingga at-ta'limu bil fi'l, mengajarkan ilmu dengan perbuatan, terkadang dibutuhkan. Dan ini yang dilakukan oleh kaum muslimin, khususnya di dalam bimbingan jamaah haji. Qala haddatsana Abu Quraib bin Muhammad bin al-Ala
wa Ishaq bin Ibrahim jami'an an Waqi'in qala Abu Quraib haddatsana Waqi'un an Mis'ar an Jami' bin Shaddad Abi Sakhrah qala sami'tu Humran ibn Aban. Humran maula Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, budak Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Tetapi memang demikianlah, barakallahu fikum, berteman dengan orang yang baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul jalisus salih wa jalisus su' ka hamilil misk wa nafkhil kir." Fahamilul misk imma an tabta'a minhu aw tajidu minhu rihan tayyibah. Wa nafikhul kir imma an yahriqa thiyabak aw tajidu minhu rihan muntinah. Kata Rasulullah, perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk ibarat duduk dengan penjual minyak wangi, kemudian duduk di dekat tukang las. Duduk dengan penjual minyak wangi, kalaupun kita enggak beli, barakallahu fikum, akan kecipratan bau harumnya. Kalaupun kita enggak baik seperti dia, barakallahu fikum, minimal kejahatan akan berkurang ketika berteman dengan orang baik. Tetapi ketika berteman dengan orang jahat, kata Rasulullah, ibarat kamu duduk di samping tukang las, kamu enggak keluar dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, barakallahu fikum, kamu akan kecipratan apinya dan mengenai pakaianmu dan akhirnya sobek. Kemungkinan yang kedua, kamu akan mendapati dari dia bau busuk dari lasnya tadi ini. Demikian, barakallahu fikum, digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berteman dengan orang yang jahat. Karena sebagian orang terkadang, barakallahu fikum, enggak peduli dengan temannya, enggak peduli dengan teman dekatnya, enggak peduli dengan siapa dia berjalan, dengan alasan yang penting saya sendiri menjaga keimanan saya. Dan ini salah. Dan ini salah, barakallahu fikum. Qala sami'tu Humran ibn Aban qala kuntu adha'u li Utsman tahurah. Kata Humran ibn Aban, saya meletakkan Utsman ibn Affan tahurahu, tempat berwudunya. Fama ata alaihi yaumun illa wa huwa yufidu alaihi nutfatan. Maka tidak lewat satu hari pun kecuali beliau radhiyallahu anhu mengambil air tersebut, barakallahu fikum, dan bersuci dengannya. Ini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jawaz khidmah, bolehnya, barakallahu fikum, seorang membantu orang lain, barakallahu fikum, dan ini bukan suatu hal yang terlarang selama dalam perkara yang dia mampu. Wa qala Utsman haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda insirafina min salatina hadhihi qala Mis'ar araha al-'asr. Kata Utsman, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami ketika kami selesai melakukan salat ini, yakni salat asar. Faqala ma adri, kata Utsman, saya enggak tahu. Uhaddithukum bi syai'in aw askut. Kata Utsman, saya enggak tahu mana yang terbaik. Atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya enggak tahu mana yang lebih baik. Saya sampaikan, saya menceritakan kepada kalian atau saya diam. Faqulna ya Rasulullah, in kana khairan fahaddithna. Mereka menjawab, ya Rasulullah, kalau memang ini baik, sampaikan kepada kami. Wa in kana ghaira dzalika fallahu wa rasuluhu a'lam. Tapi kalau memang tidak baik, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu pantas apa tidak diceritakan. Qala ma min muslimin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang muslim yatatahhar, yang bersuci. Lihat, yatatahhar, bersuci, fayutimmu at-tuhur alladhi kataballahu alaihi, kemudian dia menyempurnakan wudunya yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan kepada dia. Walaupun niat wudunya untuk salat sunnah, tetapi ketika wudunya tadi ini, barakallahu fikum, wajib. Artinya tidak boleh orang beranggapan ngapain harus sempurna segala wudunya, toh untuk salat duha, toh untuk salat sunnah. Tidak perlu asal-asalan, kecuali kalau salat wajib salah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah
ketika melihat seorang sahabat berwudu dan sebagian dari kakinya tidak terkena air wudu, beliau mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Salatnya ini tadi barakallahu fikum sunnah, tetapi wudunya adalah wajib. Wudunya barakallahu fikum adalah wajib. Kata Rasulullah fayutimmu at-tuhura alladhi kataballahu alaihi. Fayusalli hadhihi as-salawatil khamsa illa kanat kaffaratin lima bainahuma. Kemudian dia melakukan salat 5 waktu kecuali akan menjadi kafarah, penghapus dosa barakallahu fikum antara senggang waktu dari salat 5 waktu tadi ini. Artinya barakallahu fikum seorang muslim, seorang mukmin dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi, Allah azza wa jalla mengatakan, ya ibna Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Kata Rasulullah atau kata Allah azza wa jalla dalam hadis qudsi, wahai bani Adam, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan siang dan malam. Ini sudah nas dari Allah azza wa jalla. Yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan, tetapi termasuk daripada rahmat dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita salawatul khams, salat 5 waktu sehari semalam, mewajibkan kepada kita al-wudu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa saqatat khatayahuma akhir qatratil ma. Tidaklah seorang muslim berwudu kecuali akan berguguran dosa-dosanya bersama tetesan wudunya yang terakhir. Dosa tetap barakallahu fikum terjadi kepada seorang muslim. Hanya saja yang aib bukan orang yang salah. Yang aib barakallahu fikum adalah orang yang salah tapi enggak merasa salah. Orang yang salah tapi merasa benar. Dan ini dinamakan jahlun murakkab. Bodoh kuadrat. Jahil wala ya'lam annahu jahil. Jahil tapi enggak tahu kalau dia jahil. Naam. Ini as-salawatul khams. Salat 5 waktu barakallahu fikum sebagai kafarah. Juga berwudu barakallahu fikum sebagai penebus dosa. Sehingga kaum muslimin, kaum mukminin di dalam kesehariannya barakallahu fikum selalu dalam amalan menghapus dosa. Kalaupun terjadi dosa barakallahu fikum, mereka selalu menghapusnya. Mereka selalu mengikutinya dengan kebaikan. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'il hasanata sayyi'ata tamhuha. Dan ikutilah kejelekan dengan amalan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Tentunya yang dimaksud barakallahu fikum seperti yang kita jelaskan, yang dimaksud adalah kejelekan dalam artian barakallahu fikum dosa kecil. Fana'am, nas'alullah azza wa jalla bimannihi wa karamihi an yukaffira 'anna sayyi'atina wa an yaghfira lana khatayana wa dhunubana wa nas'aluhu bimannihi wa karamihi an yatawaffana ma'al abrar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.